Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bintang Rasid dari 10 XRPL. Pada hari ini, saya akan berkisah atau bercerita tentang permulaannya wahyu Nabi Muhammad SAW. Oke, ketika Nabi Muhammad SAW telah mencapai usia kesempurnaannya, yaitu usia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan dan kebodohan, yaitu kemusyrikan, dan kepada cahaya ilmu, yaitu menyebarkan ajaran yang menuju keimanan. Dan permulaan turunnya wahyu yang diturunkan kepadanya adalah berupa mimpi yang benar, atau bahasa Arabnya itu arwiyah as-sadiqah. Dan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melihat wahyu datang selain bagaikan cahaya subuh. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, banyak, selalu dalam bentuk bertahap dalam semua hal apapun itu, lalu meningkatkan sampai kepada tingkat yang sempurna, karena sangat sulit bagi manusia untuk menerima wahyu dari malaikat secara langsung untuk pertama kalinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibekali dengan kecenderungan senang berkhalwat atau menyendiri, supaya ia menjauhkan diri dari kegelapan umat manusia pada saat itu, yaitu orang-orang yang musyrik pada zaman itu. Dan kalian tahu orang zaman dahulu itu sangat jahiliyah, bodoh, dan semua kemaksiatan itu ada di mana-mana. Karena itu makanya Rasul selalu mengucilkan diri atau menyendiri dari makhluk untuk kayak dia menyendiri karena dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mengasingkan diri itu untuk menjernihkan jiwa. Jadi seperti kita sholat sendiri, seperti sholat tahajud itu, kita kan untuk berharapkan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, dan Nabi Muhammad SAW sering melakukan uzlah di Gua Hira. Dia melakukan ibadah selama beberapa hari, kadang-kadang selama 10 hari atau lebih dari itu, hingga sampai sebulan malahan. Bayangin itu lama banget di Gua Hira sendiri lagi. Ibadah yang dilakukan adalah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu Nabi Muhammad SAW selalu membawa bekal secukupnya. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Jadi sedikitnya itu udah cukup, tidak berlebih-lebihan. Ketika bekalnya habis, dia kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal. Jadi setelah dia dari Gua Hira, misalnya bekalnya habis, dia akan balik ke rumah. Habis itu dia balik ke Gua Hira untuk beribadah. Dan setelah dia balik ke Khadijah yang mengambil bekal serupa sampai wahyu datang kepadanya di Gua Hira tersebut. Okay. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Gua Hira, tiba-tiba muncul seseorang lalu berkata kepada, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Selanjutnya malaikat Jibril berkata kepadanya, "Bacalah." Muhammad Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Karena dulu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang buta huruf. Jadi dia belum bisa diajar untuk membaca. Dia tahu buta huruf ya, yang belum pernah belajar membaca.
Lalu malaikat Jibril menutupi diri Nabi Muhammad SAW dengan selimut yang dipakai sebagai alas tempat tidurnya, sehingga Nabi Muhammad SAW kepayahan karenanya. Kemudian malaikat Jibril melepaskannya. Dia berkata lagi ke Nabi Muhammad SAW, bacalah. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa menjawab. Sampai Nabi Jibril tuh ngotot. Kemudian malaikat Jibril menyekap diri Nabi Muhammad SAW untuk yang kedua kalinya. Jadi selalu dijegat terus, kamu tuh harus baca gitu. Setelah itu dilepaskannya, ia berkata lagi. Nah, malaikat Jibril berkata, bacalah. Dan lalu Nabi Muhammad menjawabnya lagi, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril menyekapnya lagi untuk yang ketiga kalinya. Lalu dilepaskannya itu lagi dan berkata, bacalah. Nah, akhirnya Nabi Muhammad mengatakan seperti ya yang ada di surat Al-Alaq, dan saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakanmu, menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan dengan pena. Itu yang dimaksud dari mengajarkannya itu, ya mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia pada yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq yang 95 ayat 1-5. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW yang kini menjadi Rasulullah SAW langsung kembali kepada Khadijah dengan hati berdebar-debar gitu, dan padanya gemetar, kedinginan gitu kan, saking takutnya. Dan yang masih tetap melekat pada diri itu karena bertemu dengan malaikat yang untuk pertama kalinya. Itu Rasul tuh masih takut, masih mana sih, kaget lah bertemu dengan penduduk langit yang di atas dengan kita yang di bumi ini. Lalu Rasulullah SAW masih di rumah dan bertemu dengan Khadijah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, selimuti aku dengan perasaan yang takut banget yang menghantui lenyap. Kemudian Khadijah menyelimutinya hingga perasaan takut itu melenyap. Jadi dia selimutin dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Setelah itu Rasulullah SAW bercerita kepada Khadijah tentang peristiwa yang baru saja dialaminya olehnya, bahwa dirinya baru saja bertemu dengan seorang malaikat. Lalu malaikat itu menyekapi dia sehingga ia merasa takut banget. Sebelum itu Rasulullah SAW tidak mengetahui sama sekali tentang malaikat Jibril, juga tentang bentuknya. Dan Khadijah langsung jawab, tidak, demi Allah, dia selamanya tidak akan menyia-nyiakan engkau. Sesungguhnya engkau bersilaturahim, menanggung beban, menolong orang-orang yang tidak mampu menghormati, menolong orang yang tidak mampu, menghormati tamu, dan menolong orang-orang yang tertimpa bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan setan dan angan-angannya atau maksudnya hawa nafsu menguasai diri engkau, dan tidak mengheran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih engkau untuk memberikan hidayah kepada kaummu. Untuk memperkuat dugaannya itu, Khadijah berangkat menanyakan tentang hal itu kepada orang-orang yang mengetahui perihal Rasul-Rasul, yakni orang-orang yang telah melihat kitab-kitab orang-orang zaman dahulu, ya seperti Injil, seperti Taurat, Zabur, dan sekarang itu Al-Quran. Khadijah pun datang menemui Waraqah bin Nufail, saudara misannya, yang telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah, jadi sebelum adanya Islam. Waraqah bin Nufail pandai menulis dan menguasai bahasa Ibrani, yaitu bahasanya Nabi Ibrahim. Dia menukil dari kitab Injil hal-hal yang dikehendaknya dalam bahasa Ibrani. Dia telah berusia lanjut dan kedua matanya telah buta. Udah buta, terus udah tua, tapi masih pandai
membaca, menulis, dan bisa pandai dalam berbahasa Ibrani. Masya Allah. Lalu setelah bertemu dengan Waraqah bin Nufail, Khadijah menceritakan kepadanya, dan Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang diceritakan oleh anak pamanmu ini." Lalu Waraqah berkata, "Wahai anak pamanku, apakah yang telah engkau lihat?" Rasulullah SAW menceritakan kepada semua hal yang telah dilihat dan dialaminya. Setelah itu Waraqah berkata kepada Rasulullah SAW, ini adalah an-namus atau bahasa Ibrani. An-namus itu malaikat yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Waraqah tahu bahwa utusan Allah kepada para nabinya tidak lain hanyalah malaikat Jibril. Dan selanjutnya ia mengatakan, aku ingin menyaksikan, andaikan pada masa itu aku masih muda. Waraqah aja berharap dia masih muda dan kuat, yaitu ketika kaummu mengusirmu dari tanah airmu, terus karena mereka mengusirmu dan mereka benci kepadamu, yaitu ketika kamu menyuruh mereka mengubah agama dan keyakinan yang telah mereka temukan dari nenek moyang mereka. Mendengar keterangan tersebut, Rasulullah SAW merasa heran, bingung gitu dengan tindakan yang akan dilakukan oleh kaumnya kepadanya. Selama ini ia merasa bahwa kaumnya mencintainya, sayang, baik, terus sebab akhlaknya yang mulia kan, dan Muhammad SAW itu kan orang yang paling sempurna, terus kan yang mulia dan kejujurannya kan dalam berkata hingga sampai dijuluki Al-Amin sama kaumnya. Yang itu Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bertanya, apakah benar mereka akan mengusirku? Dia bertanya ke Waraqah, lalu Waraqah menjawab, siapapun lelaki yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi mereka. Hal telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut, itu di surat Ibrahim ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru li rasulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikunna zalimin. Dan artinya, dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. Quran surat Ibrahim ayat 13. Untuk menyempurnakan kepercayaan Waraqah terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang berkata, seandainya aku masih sempat mengalami zamanmu, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Hanya saja sangat disayang tidak beberapa kemudian atau beberapa tahun kemudian, entah, Waraqah pun meninggal dunia. Dan itulah cerita saya tentang permulaannya wahyu Nabi Muhammad SAW. Saya Bintang Rashid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.